Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang Tuhan itu tidak sebuah nama saja. Saya merujuk pada hadis qudsi yang bunyinya la tusyrik bi syai'a wa la ta'bud ismi wa la ta'bud sifati wa la ta'bud zati walakin i'budni. Jangan kau menyekutukan aku sedikit pun. Jangan kau sembah namaku. Jangan kau sembah sifatku. Jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Jadi dari seluruh agama-agama yang ada di dunia ini, yang dalam penjelasan manuskrip kuno, agama itu lebih dari 4.000 agama di dunia ini. Luar biasa. Yang namanya agama adalah kaitannya dengan Tuhan. Agama dalam manuskrip kuno dijelaskan lebih dari 4.000. Tidak mungkin manusia bisa membuat agama kalau sebab agama itu dari atas ke bawah, dari yang maha kuasa langsung ke bawah ke dunia, kemudian dari dunia ke atas lagi. Dengan cara untuk mengenal Tuhan. Dari seluruh para nabi yang jumlahnya ada 124.000 nabi. 124.000 nabi. Itu bisa juga agama-agama itu memang peninggalan para nabi-nabi. Yang namanya di dunia itu tidak tahan lama. Artinya agama itu tetap semakin lama semakin rusak. Lebih-lebih kalau nabinya itu wafat, tidak ada yang menjaga, agama akan rusak lagi. Kemudian Allah Ta'ala mengutus nabi lagi untuk memperbaiki agama itu lagi. Yang diperbaiki adalah casingnya atau akhirnya saja. Secara definisi qadim itu sama karena jalannya satu. Maka dari itu para nabi-nabi itu yang jumlahnya telah saya sebut tadi 1024 nabi itu satu sama lain saling membenarkan. Tidak ada yang kontra, tidak ada yang berselisih, saling membenarkan. Yang ditutup nabi terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun syariatnya berbeda dalam akidah tentang ketuhanan itu ya berlevel-level. Ada yang ekstrim sekali, ada yang tengah-tengah, dan saling bervariasi. Karena karena menyesuaikan kemampuan akalnya manusia yang berbeda-beda itu, menyesuaikan kemampuan pemahaman akalnya manusia. Jadi walaupun toh berbeda-beda syariatnya, tapi para nabi itu saling membenarkan karena jalan untuk mengenal Tuhan hanyalah satu caranya.
Jadi kalau kamu dalam mengenal Tuhan itu hanya sebuah nama, berarti kamu itu masih menyembah nama. Belum kenal Tuhan yang sebenarnya, karena Tuhan tidak sebuah nama. Tuhan adalah yang mempunyai nama itu, yang mempunyai sifat itu, yang mempunyai zat itu, itulah Tuhan. Nah, dari beberapa agama yang sumbernya adalah satu dari yang Maha Kuasa itu, dalam menamai Tuhan itu ya beda-beda. Tuhannya orang Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya orang Nasrani Allah Bapa atau Bapa yang di surga. Tuhannya orang Yahudi Yahweh. Ada ya agama lain menamai Sang Yang Widi dan lain-lain. Itu adalah sebuah nama saja. Tapi intinya kalau kamu sudah kenal Tuhan, nah, kalau sudah kenal Tuhan, nama itu tidak penting. Nah, menyebut nama itu tidak penting. Karena dalam kajian Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah yang kami pelajari ini, itu ada zikir yang paling puncak, itu wukuf qalbi. Itu sudah tidak menyebut nama lagi, tapi itu disebut zikir. Tidak menyebut nama Tuhan, tapi itu disebut zikir, mengingat. Lah itulah. Ini kajiannya adalah ada di sini. Dalam Thariqah Arwah, satu-satunya thariqah yang di dunia ini yang kajiannya komplit, ada tasawufnya, tasawuf ilmiah sakta. Jadi begitu. Jadi kalau kamu itu hanya mengenal namanya saja, berarti kamu menyembah nama. Karena ada hadis qudsi tadi, jangan kau sekutukan aku, jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Aku itu siapa? Aku yang punya nama itu, yang punya zat, yang punya sifat. Itulah cara mengenal Tuhan. Karena Tuhan tidak sebuah nama, yaitu menyamakan frekuensi dan gelombang yang dibawa oleh seorang manusia yang dipilih Allah untuk ditempati nur Allah, yang menjadi utusan Allah. Dialah mursyid yang ada di setiap zaman. Mursyid yang ada di setiap zaman itu ada, yang bisa membacakan kitab-kitab qadim, yang bisa membersihkan dosa dan karmamu. Kalau kamu benar-benar kenal dengan dia dan mengabdi sam'an wa ta'atan, yang bisa itu memberi pengetahuan tentang hikmah di balik takbir dan lain-lain. Jadi semua agama Tuhannya adalah sama, hanya beda nama. Tuhannya hayawan ya sama itu. Apapun, Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan alam semesta. Bagi orang Islam menyebut Allah. Nah, jadi dalam kajian di dalam Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah ini, kita kalau mau belajar akan dikenalkan Tuhan yang sebenarnya. Nah, tidak hanya sebuah nama, tapi melalui proses belajar yang lama juga. Kalau kita sudah menyamakan gelombang dan frekuensi, telah menemukan wasilah, itulah kunci dari segala kunci untuk mengenal Tuhan. Dalam wukuf qalbi yang sudah tidak menggerakkan dan menyebut nama, tapi itu disebut zikir.
mengingat Tuhan. Zikir mengingat pasti ada yang diingat. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan yang notabene laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Apapun yang kau kira dalam akalmu, terukir dalam akalmu, itu tidak. Nah, itu tidak akan bisa kau kenal kalau kamu tidak mengenal khalifahnya Tuhan yang di bumi, yang di setiap zaman itu ada. Nah, itulah yang di setiap zaman itu ada. Itu siapa? Ulama waris. Ulama waris itu ada. Ghaus hadzal zaman itu siap. Setiap periode ada. Bahkan dalam hadis disebutkan, innallaha yab'atsu ala hadzil ummah ala ra'si mi'ati alfin mayujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengutus untuk umat ini dalam 100 tahun. Nah, Allah Ta'ala mengutus mayujaddidu dinaha, orang yang memperbaiki agama. Agama di dunia itu pasti makin lama makin rusak. Setiap 100 tahun Allah Ta'ala mengutus mujaddid untuk mengenalkan umat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena intinya manusia diciptakan Tuhan ini supaya kenal dengan Sang Penciptanya. Intinya begitu. Ibadah itu nomor 2. Kenal dulu. Awwaluddini ma'rifatullah. Awal orang dikatakan beragama, awal orang itu dikatakan sudah beragama kalau kenal dengan Tuhannya. Kalau sudah kenal, baru kita berabdi-abdi menyembah sam'an wa ta'atan. Dengan apa? Cara kita mengenal khalifahnya Tuhan yang ada di bumi ini. Khalifahnya Tuhan yang ada di bumi ini setelah Nabi Muhammad adalah para mursyid-mursyid yang silsilahnya saling menyambung dan isinya sama dengan isinya Rasulullah Muhammad SAW. Itu hanya ada jalur satu saja. Walaupun toh di dunia ini banyak mursyid-mursyid, tapi yang asli, yang isinya sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, itu hanya ada satu orang. Nah, yang lainnya itu nurnya ada pantulan dari yang asli itu. Karena mursyid itu ada 3 kelompok. Mursyid yang asli pertama, mursyid yang KW, dan mursyid yang palsu. Palsu sama sekali tidak ada sambungan sekali. Kalau yang KW masih ada sambungan, nah, asli tapi tidak nomor 1 itu KW artinya. Yang asli, yang nurnya sama asli itu hanya ada satu di dunia ini. Satu contoh matahari. Matahari itu nurnya, nah, itu yang ada ke bumi ini nurnya. Kalau bulan, bintang-bintang itu pantulan dari nurnya matahari. Jadi nurnya matahari itu asli, tapi nurnya bulan, nurnya bintang-bintang itu pantulan dari nurnya matahari. Begitu juga mursyid-mursyid yang KW, yang tidak asli, yang tidak nomor 1, itu pantulan dari yang asli. Yang asli hanya satu. Yang asli hanya satu, yang mutlak. Yang mutlak 100% dari nurnya Allah. 100% dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, hanya satu. Ghaus hadzal zaman itu tiap zaman ada satu. Dirahasiakan Allah. Artinya apa? Tidak semua orang itu dikehendaki kenal dan mantap cocok dengan manusia itu. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya jelaskan memang supaya umat itu tahu yang namanya ilmu hakikat.
Ini adalah tentang urian-urian Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara dalam bimbingan guru besar kami Mr. TM di cabang Jepara, tempatnya di RT 3 RW 5 Ngeleng Pecangan Jepara. Seluruh Nusantara ada, wilayahnya aja seluruh Nusantara ada, beberapa kota, banyak, lebih dari 70 kota senusantara. Bisa bergabung yang ingin belajar, kalau montoh dari jarak jauh nanti saya sampaikan kepada adminnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Ilahi anda maksudi warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.